Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya sekarang? Pasti baik kan? Ya, Pak Fikri harap anak-anak semuanya di rumah tetap sehat, tetap menjaga pola sehat, tetap berolahraga, dan jangan lupa tetap bahagia. Oke, seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa, pelajaran dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang manfaat bagi kita dan untuk masyarakat Indonesia secara luasnya nanti di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa, dipersilahkan. Cukup. Oke. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi bertatap muka meskipun secara online. Pada kesempatan kali ini Pak Fikri akan mengulas mata pelajaran matematika tentang apa? Tentang pecahan dan campuran ya. Pecahan dan campuran. Nah, pecahan dan campuran. Oke. Next. Nah, pada kesempatan kali ini ya, tujuan pembelajarannya adalah membahas mengenai menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Ya, baik biasa, campuran, desimal, dan persen. Oke, pokok bahasan kita kali ini apa ya? Kita membahas mengenai pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, seperti biasa, Pak Fikri akan melakukan review materi ya, biar anak-anak selalu ingat karena materi yang lalu pasti akan selalu berkaitan dengan materi yang sekarang ya. Jadi selalu Pak Fikri review. Oke, langsung saja. Yang pertama, bagian dari yang utuh itu disebut dengan pecahan. Benar. Ketika ada A, B seperti itu maka dibaca A per B. Selanjutnya ketika ada contohnya ada 3/9, maka bilangan 3 itu yang di bagian atas itu disebut dengan pembilang, sedangkan bilangan 9 yang berada di bawah disebut dengan penyebut. Contoh di samping merupakan contoh pecahan murni di mana nilai pembilang itu lebih kecil daripada nilai penyebutnya ya. Oke, next. Nah, pecahan senilai akan bisa didapat atau diperoleh ketika pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Katakanlah ketika dikalikan dengan bilangan K, maka ya di bawahnya pembilang dikali K, maka penyebut dikalikan dengan K. Ketika pembilang dikalikan dengan 2, maka penyebut juga harus dikalikan 2. Artinya apa? A per B sama dengan A kali K per B kali K. Oke, next. Nah, cara yang paling mudah untuk mencari pecahan sederhana dari suatu pecahan ialah dengan mencari FPB-nya dari pembilang dan penyebut, kemudian keduanya dibagi, ya kan? Oke, artinya A per B akan bisa disederhanakan bisa menjadi sederhana atau senilai dengan A dibagi dengan FPB A dan B, kemudian B dibagi juga dengan FPB A dan B juga ya. Jadi pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB pembilang dan penyebut, itu akan mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Oke, next. Nah, kita lihat contoh soal nih. Nah, carilah pecahan yang senilai dari bilangan berikut. Nah, ada 5/8 ya, kemudian titik-titik 2/24 sama dengan 30 per titik-titik dan sama dengan 45 per titik-titik. Nah, maka kita akan mengisi, ini adalah contoh bilangan pecahan senilainya. Nah, kita akan jawab. Nah, 5 pertama yang kosong adalah bagian atas ya. Nah, bagian pembilang. Tapi penyebutnya sudah diketahui yaitu 24. Maka 8 menjadi 24 itu dikali berapa? 3. Maka kalau penyebut dikali 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Oke, baik. Selanjutnya di pecahan senilai selanjutnya yang sudah terisi adalah bagian pembilangnya, yaitu angka berapa? 30. Nah, di 30 itu 5 menjadi 30 itu dikali berapa ya? Ya, benar sekali. 5 dikalikan dengan 6. Maka bilangan penyebutnya 8 itu juga harus dikalikan dengan 6. Maka 5 kali 6 30, 8 kali 6 48. Baik, pintar anak-anak semuanya.
Selanjutnya ada 5/8, itu sama dengan 45 per titik. Nah, pembilangnya sudah diketahui, yaitu 45. 5 menjadi 45 itu dikalikan dengan 9. Maka 8 pun harus dikalikan dengan 9. Hasilnya berapa? 72. Maka ketemunya adalah 45 per 72. Artinya apa? 5/8 itu sama dengan 15 per 24, sama dengan juga 30 per 48, sama dengan juga 45 per 72. Oke, next. Selanjutnya adalah contoh soal. Kita lihat contoh soal berikut ya. Sederhanakan pecahan berikut. Nah, di situ kita lihat ada 96 per 120. Seperti biasa, untuk mengerjakannya kita harus mencari FPB-nya. Namun sebelum kita mencari FPB-nya, kita apakan? Kita lakukan faktorisasi. Anak-anak bisa menggunakan mungkin kotak-kotak faktorisasi ya, atau bisa menggunakan pohon faktor ya. Ini Pak Fikri langsung saja ya. Oke, 96 itu artinya apa? Faktorisasi primanya 2/5 kali 3. Selanjutnya 120, faktorisasi primanya apa? 2/3 dikalikan 3 dikalikan dengan 5. Oke, kita cari FPB. FPB apa pengertiannya kemarin? Dicari bilangan yang sama dan pangkat yang terkecil. Bilangan yang sama berapa? 2 dan 3. Duanya di situ ada berapa? 2/5 sama 2/3. Berarti kita pilih 2/3. Kemudian kita kalikan dengan 3. Ketemunya adalah 24. Oke. Perhatikan. Nah, maka 96 per 120 kita bagi dengan 24. 96 dibagi 24 ketemunya adalah 4. Kemudian 120 dibagi 24 ketemunya adalah 5. Maka hasilnya berapa? 4/5. Oke. Next, kita akan menuju ke pecahan campuran. Nah, kita lihat ya pecahan campuran berikut. Bagaimana sih jika suatu pecahan nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya? Iya kan? Semua bagian atasnya itu lebih besar daripada penyebutnya bagian bawah. Gimana ya kira-kira? Nah, kita bisa selesaikan nih anak-anak semuanya. Nah, contohnya nih, ada 12/8, 15/6, 20/7. Lihat, angka yang di atas atau pembilangnya lebih besar daripada di bawah. Itu bisa disederhanakan loh. Nah, bilangan pecahan tersebut dapat kita ubah ke dalam bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, lebih jelasnya kita lihat yuk penjelasan kali ini. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Oke, ada 15/6. Nanti Pak Fikri ambilkan contoh dari contoh yang di atas ya. Oke. Kita lihat jawab. Nah, 15/6 artinya 15 dibagi 6. Nah, artinya apa? 15 dibagi 6 itu hasilnya adalah 2, namun punya sisa 3. Maka kita bisa menuliskan 15/6 itu 2. Ya, 2 itu hasilnya. Sisanya itu 3, kita taruh atas. Ya, kemudian dibagi per 6. Oke. Lihat nih. Oh, tuh, ada tanda panah yang menjelaskannya. Oke, next ya. Kita bisa menggunakan juga dengan pembagian porogapit. Nah, mungkin kalau kalau istilah Pak Fikri dulu namanya porogapit sih gitu. Nah, itu caranya dengan cara kita membuat kayak rumah. Di dalam rumah ada 15, di luar rumah ada 6. Maka 15 bagi 6 itu 2, 2 kali 6 itu 12, maka 15 kurangi 12 itu 3. Wah, akhirnya hasilnya adalah 2, sisanya 3. Nah, maka kita bisa menuliskan hasil bagian yang di atas 2 itu kita taruh di samping. Ya, selanjutnya 3 sisanya kita taruh sebagai pembilang per. Nah, penyebutnya akan tetap sama ya, tetap angka 6. Nah, seperti ini. Nah, oke. Masih di pecahan campuran. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa ya? Nah, untuk mengubahnya, perhatikan nih contohnya. Contohnya ada 3, 2/8 gitu. Kemudian ada 5/6. Selanjutnya ada 4, 2/7, ya kan? Nah, perhatikan nih. Untuk mengubah maka kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat, ya. Dengan bilangan bulat yang di samping, kemudian kita jumlahkan dengan bagian pembilangnya. Atau secara matematis kita bisa merumuskan ya, ketika ada A, B per C, itu artinya apa?
A dikalikan dengan C, ditambahkan dengan B, kemudian kita bagi dengan B. Benar sekali. Nah, benar. 100. Oke, next. Coba kita lihat contohnya ya. Perhatikan contoh berikut ini. Oke. Ada 4, 2 per 7. Nah, artinya apa? Kita lihat jawabannya. Nah, artinya 7 kita kalikan dengan 4, kita tambahkan dengan 2. Artinya 4 yang 7 berapa? 28. Ditambah 2, 30. Artinya 30 per 7. Nah, Nano sudah pinter kan pastinya. Hebat. Oke, selanjutnya pecahan sebagai perbandingan. Ya. Nah, kita lihat contoh berikut nih. Ada 8 kotak, ya. Kotak ya, ada 8 kotak, ada 2 warna merah, 6 warna hijau. Nah, totalnya ada berapa kotaknya ya? Ada 8. 8. Oke. Kalau selanjutnya, kalau kita buat perbandingan, ya, untuk yang merah berapa dan hijau berapa, kita tuliskan berapa. Nah, kita tahu kan kotak merah ada 2, totalnya ada 8. Maka kita bisa menuliskan bagian merah itu 2 per 8. Hebat. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan yang warna hijau. Nah, yang warna hijau, nah, ada berapa kotaknya? Ada 6. Totalnya ada 8. Maka kita bisa menuliskan yang warna hijau itu berapa? 6 per 8. Keren sekali anak-anak. Nah, jadi ya. Kita bisa menuliskan untuk bagian merah itu 2 per 8, bagian hijau 6 per 8. Hebat. Oke. Next ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, oke, kalau lihat contoh lain, ada tinggi Zaid itu 160 cm, dan tinggi Adi itu 120 cm. Berapakah perbandingan tinggi keduanya? Atau berapakah perbandingan antara tinggi Zaid dan tinggi si Adi? Coba kita lihat. Nah, jawab. Tinggi Zaid ya dibanding tinggi Adi. Nah, 160 per 120 cm. Tinggi Zaid dibanding tinggi Adi, nah, maka 160 per 120 ya. Kita bagi semuanya, kita angkanya di atas kita bagikan, kita sederhanakan ya, bahwa FBB-nya itu adalah 40. Kita tahu, maka 160 dibagi 40 itu 4, 120 dibagi 40 itu 3, maka ketemunya adalah 4 per 3. Maka tinggi Zaid dibandingkan tinggi Adi adalah 4 per 3. Keren anak-anak semuanya. Next, nah kita akan menuju ke pecahan desimal. Nah, mungkin anak-anak semuanya sudah sering melihat nih. Kalian pasti pernah lihat kan, ada 1,5, 2,5, 3,5, selanjutnya atau 0,75, 0,5, 0,8. Ya kan, pasti sering lihat. Itu adalah contoh bilangan-bilangan pecahan desimal. Nah, lalu bilangan tersebut merupakan pecahan desimal. Pecahan desimal sendiri adalah pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Perpangkatan dari bilangan 10 meliputi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, bagaimana cara mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran ke dalam pecahan desimal? Nah, oke, untuk merubahnya kita lihat ya cara berikut ini ya. Untuk mengubah maka kita ubah menyebut menjadi bilangan 10, 100 dan 1000 ya. Oke. Perhatikan contoh berikut. Nah, ada 3 per 10. Nah, udah kan di bawahnya udah per 10 ya, maka bisa kita langsung tulis 0,3. Oke, selanjutnya ada 3 per 100. Itu artinya apa? 0,03. Selanjutnya ada 3 per 1000. Artinya apa? 0,003. Nah, berarti menyesuaikan ya. Kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Dan per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Per 1000 berarti 3 angka di belakang
koma. Jadi 3 menyesuaikan. Oke, next ya. Nah, next itu ada 37/10. Berarti ada apa? Satu angka di belakang koma. Berarti 3,7. Selanjutnya ada 37/100. Maka di belakang angka koma ada berapa? Dua angka, maka 0,37. Tinggal maju ya. Nah, selanjutnya 37/1000, maka ada 3 angka di belakang koma. Ketemunya adalah 0,037. Oke. Next, contohnya lagi nih. Terus bagaimana kalau itu kan contohnya di bawah ketika penyebutnya sudah angka 10, 100, dan 1000. Lalu bagaimana kalau angka penyebutnya itu tidak tidak berupa bilangan 10, perpangkatan 10 ya. Maka kita ubah penyebutnya menjadi bilangan yang perpangkatan 10 ya. Contohnya di sini adalah 4/5. Nah, bagaimana mengubahnya? Ya, 4/5, maka 5 itu bisa dijadikan 10, 100, 1000, lebih dekat kemana? Bisa kita jadikan berapa? 10. Nah, maka 4/5 itu artinya adalah 8/10 ya. 5 itu menjadi 10 itu dikalikan 2, maka 4-nya juga harus dikalikan dengan 2. Maka ketemunya adalah 8/10. Ketemunya adalah 0,8. Kita hebat anak-anak semuanya. Next, nah ada 15/25. Nah, 15/25 seperti biasa ya. 25 itu lebih dekat kita jadikan ke 10, 100, atau 1000. Dekat kemana ya? Iya, benar sekali, dekat ke 100. Nah, untuk bisa menjadi 100, 25 itu dikalikan dengan 4. Maka bilangan atasnya atau pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. Ketemunya berapa? 60/100 sama dengan 0,60. Oke, next ya, masih di pecahan desimal. Nah, ada, ini contohnya adalah pecahan campuran 24/10. Nah, bagaimana ya cara mengubahnya? Maka angka 2 artinya 2 ditambahkan dengan 4/10. 2 tambah plus 0,4 ya. 0 artinya 2,4. Nah, mudah sekali bukan? Oke, next. Selanjutnya ada 3/5. Artinya apa? 3 ditambahkan 3/5. Kita ubah 3/5. 3/5 itu bisa kita ubah menjadi per 10 ya, dengan cara dikalikan dengan 2. Maka 3 dikalikan 2, 5 kali 2 ketemunya adalah 6/10. Maka 3 plus 6/10 artinya 3 ditambah 0,6. Ketemunya berapa? 3,6. Oke. Anak-anak sudah pastinya udah jelas kan ya? Oke, kita next ya, masih di pecahan desimal. Lalu bagaimana jika penyebutnya tidak bisa dijadikan bilangan 10, 100, atau 1000 dan seterusnya? Untuk mengubah, maka kita bisa dengan cara membaginya. Perhatikan contoh berikutnya, ada 3/6. 6 itu bisa dijadikan berapa coba anak-anak? Ke 10? Enggak. Ke 100 juga susah. Ke 1000 juga susah. Maka kita juga bisa melakukan dengan porogapit ya. Mungkin anak-anak semuanya punya istilah masing-masing ya, tapi istilah Pak Fikri biasanya porogapit sih. Ya, artinya ya, 3-nya itu di dalam rumah, 6-nya di luar. Nah, 3 kan tidak bisa untuk dibagi 6, maka kita bisa meminjam angka 0. Maka 30 dibagi 6 itu 5. 5 kali 6 itu 30, hasilnya 0. Hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya contohnya lagi ada 3/12. Sama, 12 bisa kita jadikan berapa ya? Maka kita bisa langsung, meskipun anak-anak semuanya bisa disederhanakan ya, kemudian bisa itu 3/12 itu sama dengan 1/4 dan 1/4 itu bisa kita ubah. Maka ini adalah contoh ketika tidak bisa kita ubah ya, maka kita bisa langsung membaginya dengan porogapit. Artinya apa? 3-nya di dalam, 12-nya di luar. Tapi 3 tidak bisa dibagi 12, maka kita meminjam angka 0 ya. Artinya 30/12 ya. Artinya berapa yang mendekati? 2. 2 kali 12 itu 24 ya. Maka 30 dikurangi 24 itu 6. 6 dibagi 12 bisa enggak? Enggak, maka minjam 0 lagi ya.
kita menjadi jam 0, dan akhirnya 60 bagi 12 itu 5 kali 12 itu 60, maka ketika dikurangi hasilnya adalah 0. Maka ketemunya adalah berapa? 3/12 itu sama dengan 30,25. Next. Nah, kita sudah hampir selesai nih, masih di persen dan per mil. Nah, kalian pastinya pernah melihat bukan ketika ada diskon 50%. Nah, pernah melihat diskon 75%. Nah, di koran, di mall, ya, atau di mana kalian pasti jalan-jalan pasti pernah melihat kan? Lah, bilangan-bilangan tersebut merupakan aplikasi dari persen. Nah, persen adalah per 100. Artinya pecahan dengan penyebut 100. Sedangkan per mil artinya per 1000 atau pecahan dengan penyebut 1000. Nah, secara matematis itu A per B ketika dinyatakan dalam persen artinya A per B kali 100%. Nah, sama halnya dengan A per B ketika dinyatakan dalam per mil artinya A per B dikalikan dengan 1000. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya biar anak-anak bisa memahami. Ada 7/20 itu berapa persen ya? Maka 7/20 dikalikan sama dengan 7/20 dikalikan dengan 100. Itu kan bisa kita sederhanakan kan, 100 dibagi 20 berapa? 5, maka 7 kali 5, 35. Ketemunya adalah 35%. Nah, cara yang terakhir, cara selanjutnya kita bisa mengubah penyebutnya menjadi angka 100. Nah, 7/20 sama dengan titik per 100. Nah, 20 menjadi 100 itu dikali 5, maka secara otomatis 7 juga harus dikalikan dengan 5. Maka ketemunya adalah 35/100. Artinya 35%. Karena penyebutnya udah 100 kan? Next. Kita lihat contoh yang lain. Ada 3/4. Itu berapa persen? Maka kita bisa menjawab berapa 3/4 itu sama dengan berapa? Per mil. Nah, artinya 3/4 kita kalikan dengan 1000. Maka kita bisa menemukan 3/4 kali 1000 itu artinya berapa? 750.000 per mil. Oke. Next. Lalu bagaimana mengubah persen atau per mil ke dalam pecahan biasa atau campuran? Untuk mengubahnya maka kita ubah ke dalam pecahan dengan menyebut bilangan 100 atau 1000. Nah, perhatikan contoh berikut aja deh ya. Contohnya ada 60%. Bagaimana kalau kita ubah 60% artinya 60/100. 60/100 kita ubah ke dalam pecahan yang paling sederhana dengan mencari apa biasa? FPB. FPB-nya berapa? Nah, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu deh. 60/100 itu kita bisa menghilangkan nolnya. Ya, kita bisa menghilangkan nolnya 1 kemudian jadi 6/10. Dari 6/10 kita bisa sederhanakan lagi dengan cara membagi 2. Hasilnya berapa? 3/5. Oke. Next, ada 175%. Nah, 175% artinya apa? 175/100. Nah, 175 itu dibagi 100 ya. Itu hasilnya berapa? Hasilnya 1, sisanya 75. Maka kita bisa menuliskan 175/100 atau 75/100 bisa kita sederhanakan menjadi 3/4. Oke, gak kerasa nih sudah di tahap akhir di penugasan. Coba anak-anak semuanya kerjakan ya sesuai dengan yang telah Pak Fikri jelaskan tadi. Yang pertama nyatakan dalam pecahan campuran. Yang kedua, nyatakan dalam pecahan biasa. Kemudian, yang ketiga ada soal cerita nih. Sebuah truk mengangkut 35 karung beras dan 25 karung kedelai. Nyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana setiap karung beras dan kedelai yang diangkut oleh truk tersebut. Cara mengerjakannya bagaimana? Seperti mengerjakan pada kotak merah dan kotak hijau ya. Selanjutnya yang nomor 4, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal dan ubah pecahan desimal ke dalam bentuk paling sederhana. Pecahan sederhana. Yang kelima, nyatakan pecahan dalam persen dan nyatakan persen dalam pecahan yang paling sederhana. Oke, itu saja. Cukup sekian pelajaran kali ini bersama Pak Fikri. Pak Fikri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Pak Fikri jelaskan. Jika kurang jelas bisa bertanya lewat Google Classroom. Ya.
Cukup sekian dari Pak Fikri, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.